Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah pertidaksamaan eksponen. Jadi yang kemarin yang sampai PTS itu kan persamaan. Nah, sekarang ke pertidaksamaan eksponen. Nah, di pertidaksamaan eksponen itu lebih sederhana daripada persamaan. Nah, dasar yang kita pakai di pertidaksamaan eksponen hanya dua. Yang pertama, untuk bilangan pokok A. Jadi A itu adalah bilangan pokok lebih dari 1, maka akan berlaku. Ini sampel ya. Jadi jika A, bilangan pokok A berpangkat eksponen fx lebih dari, nah saya ngambilnya contoh lebih dari bilangan pokok A tapi berpangkat eksponen gx, maka penyelesaiannya, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya langsung fx lebih dari gx, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal menyesuaikan atau menyamakan eksponennya. Konsepnya kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, dari lebih dari menjadi lebih dari lagi. Artinya pertidaksamaannya tetap. Gitu ya. Jadi kalau bilangan pokok lebih dari 1, maka pertidaksamaannya tetap. Nah, bagaimana kalau bilangan pokok yang lain? Bilangan pokoknya cuma ada 2. Lebih dari 1 dan di antara 0 sampai 1. Untuk di antara 0 sampai 1, jika A berpangkat fx, saya ngambil sampel pertidaksamanya mungkin kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya itu fx gx. Tadi kan kurang dari. Untuk bilangan pokok 0 sampai 1 tandanya berbalik. Jadi bilangan pokok 0 sampai 1 dari kurang dari menjadi lebih dari. Artinya tanda berubah. Jadi pakai biru ya. Tandanya berubah. Itu ya. Nah, kita cuma pakai dasar itu dalam pertidaksamaan. Nah, terus yang lainnya bagaimana? Yang lainnya itu kita tetap menggunakan dasar eksponen sebelumnya. Nah, kita ke contoh soal saja biar lebih jelas ya. Yang pertama, misal kita punya 2 pangkat X plus 1 dibagi 4 gitu ya. Ambilnya kurang dari 1/4, pangkatnya mungkin di sini 2X plus 1. Kita harus menyesuaikan bilangan pokoknya supaya sama. Dilihat ini 2, 4. Bilangan pokok yang mungkin adalah 2, X plus 1. Nah, ini 4 itu 2 pangkat 2. Jadi kembali ke eksponen sebelumnya. 4 di bawah berarti pangkat min. Min berapa? Min 2 dipangkatkan 2x plus 1. Nah, ini pengertian bilangan pangkat kalau misalkan dibagi, pangkatnya dikurang. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali gitu kan. Jadi kembali ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini dihitung dulu min 1, min 4x, min 2. Nah, ini bilangan pokoknya 2, berarti lebih dari 1, maka tandanya tetap. Maka tinggal ambil pangkatnya X min 1, tetap kurang dari, ngambil tanda ini, min 4X min 2. Kita jadikan 1, X-nya ke kiri, konstantanya ke kanan. 5X kurang dari min 1, X kurang dari 1/5. Gitu ya. Oke, itu untuk tanda yang tetap. Bagaimana kalau tandanya berubah? Nah, di sini aja sebelahnya. Misal saya punya setengah 4x plus 5. Kemudian kurang dari setengah lagi x min 1. Nah, di sini kasusnya setengah itu di antara 0 sampai 1. Maka ini menggunakan dasar tanda harus berubah. 4x plus 5 tandanya dari kurang dari menjadi lebih dari x min 1. X-nya dijadikan 1, konstantanya ke kanan, 3x lebih dari min 6, X lebih dari min 2. Gitu ya.
Jadi kalau di antara 0 sampai 1 tandanya tetap berubah. Kalau dari lebih dari 1 tandanya tetap. Gitu ya. Nah, itu untuk pertidaksamaan. Kita ambil contoh yang lain sebentar. Contoh yang lain yang mungkin berbeda gitu ya. Yang ketiga, ya enggak berbeda tapi mungkin lebih sulit gitu ya. X plus 1 lebih dari 27 X min 1 misal, terus 81 gitu ya. Angkat X gitu aja. 9, 27, 81 itu angka yang paling mungkin kita bisa pakai adalah 3. Karena 9 itu 3 pangkat 2 pangkat X plus 1. 27 itu 3 pangkat 3 X min 1. 81 itu juga 3 pangkat 4 pangkatnya X. Nah, ini pangkat dipangkatkan lagi dikali ya, plus 2. Ini dikali juga 3x min 3. Ini dikali juga 4x. Yang kanan itu pangkatnya dikurang ya, karena dia dibagi. 3 2x plus 2 lebih dari 3 min x min 3. Nah, ini 3 bilangannya lebih dari 1, berarti tetap nggak berubah. Ambil pangkatnya, tandanya tetap min X min 3, pindah sini 3X, pindah kanan min 5. X-nya min 5 per 3. Oke, itu jawaban akhir ya. Oke, sederhana kan? Sederhana. Ke contoh yang keempat. Misal ada 9 pangkat 2X, 10 kali 9 pangkat X, ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Ini kan ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1, ada konstanta. Cara seperti ini kemungkinan besar adalah difaktorkan. Jadi kalau kamu ingat memfaktoran itu kan ada kuadrat, ada yang tidak kuadrat, ada konstanta. Nah, mungkin supaya lebih mudah difaktorkan itu dimisalkan dulu boleh. Ya, dimisalkan yang berpangkat siapa? 9 pangkat X dengan terserah A boleh, Y boleh, P boleh, terserah. Nah, ini yang pertama berarti A menjadi A. Cuma ada kuadratnya 10A ditambah 9 lebih dari 0. Kita faktor ya sesuai tadi. A sama A, 9 sama 1. Biar jadi 10 kan min 1 min 9. Kita punya HO harga 0. Itu A sama dengan 1, kemudian A sama dengan 9. Nah, kita ambilnya ini karena pertidaksamaan, kita pakai garis bilangan. Jadi kalau misalkan di matematika wajib itu ada garis bilangan ya, 1 sampai 9. Kita ambil tanda di depan kuadrat itu positif, maka dari kanan itu adalah positif, negatif, positif. Karena ini lebih dari, berarti dipilih yang positif. Oke ya, ini ya. Jadi jawabannya ini. Nah, kita punya jawaban A. Ini masih dalam variabel A, kurang dari 1, terpisah pakai atau A lebih dari 9. Baru kita kembalikan. A tadi apa? A tadi 9 pangkat X lebih kurang dari 1, 9 pangkat X kurang dari 9. Ini kalau dinyatakan bentuk pangkat, maka 9E, 1 itu 9 pangkat 0. Nah, ini kembali ke pertidaksamaan lagi, berarti langsung X kurang dari salah. X kurang dari 0 ya. Terus ini tuh sama saja. Ya, 9 pangkat 1. Nah, langsung berarti X lebih dari 1. Allah, ini lebih dari ya. Ini salah, ini enggak ada tipek loh. Birari ya, maaf. Oke, gini aja. Terpisah ya, ini jawabannya. Atau selesai gitu ya. Jadi pertidaksamaannya kalau lebih dari 1 bilangan pokoknya tetap, kalau kurang dari 1 lebih dari 0 berbalik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.